Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Asriani. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video interaktif kali ini, kami akan mengangkat topik mengenai peran psikologi pendidikan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan untuk mengatasi kesulitan belajar pada siswa sekolah dasar kelas 4. Tujuan video interaktif ini dibuat yaitu dengan tujuan sebagai wadah dan sumbangsi saya sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan di tingkat dasar. Kemudian, menyinggung masalah psikologi pendidikan, yaitu tujuannya psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu memberikan, mengukur, dan mengetahui karakteristik siswa baik dari segi kognitif, psikomotor, dan sosial emosional, sehingga mampu menyesuaikan alternatif pembelajaran yang akan diberikan dan mampu mengatasi atau mengurangi kesulitan dan kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum lanjut ke topik selanjutnya, berikut akan ada gambar ilustrasi. Nah, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman mengenai gambar tersebut? Nah, pasti dari teman-teman sudah tahu ya arti dari gambar tersebut, yaitu terdapat siswa yang mengalami kesulitan dan juga kendala dalam proses pembelajaran. Nah, pastinya dalam hal tersebut sudah wajar dan banyak yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Di gambar tersebut pastinya teman-teman sudah tahu bahwasanya dari gambar tersebut sudah dapat diartikan anak tersebut mengalami kesulitan dan juga kebingungan dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya hal ini cukup wajar ya. Banyak siswa yang mengalami kendala dan juga kesulitan dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dari Nah, mungkin bagaimana pendapat teman-teman dari gambar tersebut? Pastinya teman-teman sudah bisa mengartikan ya arti gambar yang tadi sudah ditampilkan, bahwasanya terdapat anak yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Tentunya hal tersebut sudah tidak asing lagi dan sudah lumrah, dan pastinya banyak sekali anak-anak yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang menghambat proses pembelajaran pada anak? Simak topik selanjutnya ya. Nah, dalam gambar tadi tentunya ada kaitannya dengan hasil observasi kemarin yang telah saya lakukan terhadap anak siswa sekolah dasar yang duduk di bangku kelas 4 SD. Nah, anak tersebut juga mengalami kesulitan belajar di beberapa mata pembelajaran, yaitu di mata pembelajaran matematika dan juga mata pembelajaran bahasa Jawa. Nah, untuk faktornya sendiri bisa disimak ya teman-teman, faktor yang dapat menghambat kesulitan belajar. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Faktor eksternal sendiri terdiri dari beberapa faktor yang lain juga, yaitu yang pertama faktor lingkungan, yaitu baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan bermain. Faktor eksternal sendiri yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Faktor eksternal terdiri dari beberapa subfaktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yaitu bisa lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan bermain. Lingkungan yang kurang kondusif dan interaksi atau pergaulan yang kurang mendukung anak untuk proses belajar. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang berasal dari pendidik atau guru. Pendidik atau guru yang kurang memiliki keterampilan dalam mengajar dan memberikan materi yang sesuai atau yang pas sesuai dengan minat dan kemauan anak dalam belajar. Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu selanjutnya adalah dari orang tua. Kurangnya motivasi dari orang tua sendiri kepada anak dan juga bantuan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar anak. Itu juga berpengaruh terhadap jenjang pendidikan akhir pada orang tua. Yang selanjutnya, faktor terakhir dari faktor eksternal yaitu sarana dan juga prasarana. Setiap anak pasti membutuhkan sarana penunjang untuk motivasi dan juga untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Namun, tidak semua anak dapat memperoleh sarana dan prasarana secara penuh, karena berbagai faktor seperti kebutuhan,
dana, dan juga penyediaan dari sarana prasarana itu sendiri. Selanjutnya yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor tersebut dapat dipengaruhi dari segi gangguan kesehatan dan juga keterbatasan fisik, misal dari indera penglihatan, dari indera pendengaran, dari indera penciuman, perabaan, dan lain-lain yang tidak berfungsi secara optimal. Kemudian, rendahnya konsentrasi anak dalam belajar. Yang hal ini disebabkan juga karena malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Kemudian, serta kemampuan dan daya tangkap anak terhadap stimulus yang rendah, dan kurangnya motivasi belajar dari dalam diri anak tersebut. Nah, untuk faktor yang terakhir tadi mengenai motivasi belajar, sudah kita singgung ya pada materi sebelumnya. Dalam psikologi pendidikan, motivasi belajar sendiri merupakan kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat atau keinginan untuk mencapai prestasi atau hasil belajar yang maksimal. Nah, dengan adanya motivasi akan meningkatkan daya juang dan semangat seseorang untuk meraih sesuatu, termasuk pada motivasi belajar yang akan meningkatkan semangat dan juga mendorong siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri menjadi optimal dan juga maksimal. Nah, dari motivasi belajar, jika dikaitkan lagi dengan teori belajar dalam psikologi pendidikan, kesulitan yang dialami oleh anak yang telah saya observasi kemarin, yaitu kesulitan dalam pembelajaran matematika dan juga pembelajaran bahasa Jawa. Nah, dari kedua materi tersebut yang dialami oleh anak yang merasa kesulitan dalam proses pembelajaran, jika dikaitkan dengan teori belajar dalam dunia psikologi pendidikan, bisa dikaitkan dengan teori belajar experiential learning. Nah, apa itu teori pembelajaran experiential learning? Mari kita simak selanjutnya. Teori pembelajaran experiential learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang para pembelajar atau siswa itu sendiri menggabungkan antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai melalui pengalaman-pengalaman langsung yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan akan lebih optimal lagi jika pembelajar atau siswa dilibatkan secara langsung di dalam pengalaman tersebut. Nah, dapat lebih dispesifikkan lagi dalam kesulitan proses pembelajaran yang terjadi pada anak yang telah diobservasi tadi, yaitu mengalami kesulitan belajar di dalam mata pelajaran matematika dan juga bahasa Jawa. Jika dikaitkan dengan experiential learning atau pembelajaran yang berbasis pengalaman, bahwa anak tersebut sudah bisa belajar dan mendalami materi matematika dari pengalaman. Misalnya, anak tersebut telah memiliki pengalaman berbagi dengan teman sebaya atau teman bermainnya, yaitu misal berbagi kue atau berbagi sesuatu. Nah, dari situ secara tidak langsung anak tersebut sudah terlibat dalam suatu interaksi yang menjadikan pengalaman secara langsung anak tersebut untuk belajar berbagi. Dalam pembagian sendiri, itu sudah merupakan masuk ke dalam materi matematika, yaitu materi pembagian, dan secara tidak langsung anak tersebut juga sudah belajar dari pengalamannya sendiri mengenai materi pembagian dalam mata pelajaran matematika, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk teori yang berkaitan dalam dunia psikologi pendidikan, yaitu ada motivasi belajar dan juga model pembelajaran experiential learning. Nah, namun sebelum video ini berakhir, saya akan membagikan tips and trik cara belajar agar memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, bisa disimak ya teman-teman. Tips yang pertama yaitu membuat planner atau jadwal yang terencana, baik jadwal kegiatan yang akan dilakukan sehari-hari maupun jadwal belajar, agar kegiatan yang akan dilakukan lebih terstruktur dan juga terencana. Kemudian tips yang kedua yaitu tentukan gaya belajar yang sesuai dengan keinginan dan minat kamu. Nah, sesuaikan gaya belajar yang kamu sukai. Misal kamu suka belajar dengan mendengarkan musik, nah kamu bisa belajar sambil membuka aplikasi musik dan sambil mendengarkan musik.
Dan kemudian tips yang ketiga yaitu lakukan istirahat yang cukup dan juga teratur, serta atur pola dan juga jam belajar kamu. Jangan terlalu terforsir agar istirahat juga akan berpengaruh juga terhadap kesehatan dan juga kinerja pada otak kita. Kemudian tips yang keempat yaitu belajar dalam suasana dan lingkungan yang kondusif dan juga mendukung. Jangan belajar pada tempat keramaian yang membuat kamu sulit untuk mengumpulkan konsentrasi dan juga daya ingat kamu. Kemudian tips yang terakhir yaitu meng-highlight atau menggarisbawahi materi yang dirasa kurang dipahami dan perlu ditanyakan. Nanti dari materi tersebut mungkin teman-teman bisa menanyakan kepada gurunya secara langsung, atau mungkin bisa menanyakan kepada kakak, kepada teman, atau kepada orang tua yang mungkin bisa membantu untuk menjelaskan dan lebih memahamkan lagi materi yang menurut kamu sulit. Nah, mungkin itu tadi video interaktif yang sudah banyak saya paparkan mengenai apa itu motivasi belajar, apa itu model pembelajaran experiential learning, dan jangan lupa ya untuk tips and triknya jika teman-teman membutuhkan bisa diterapkan dalam pola belajar teman-teman semuanya. Nah, mungkin sekian video interaktif dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.